Yang gagal itu adalah lingkungan tempat dia hidup. Gampangannya seperti itu ya, teman-teman nangkep poinnya ya. Jadi namanya database, dia itu kan butuh ruang untuk tumbuh, ruang untuk bernafas gitu kan, sama dia tuh butuh ya ruang buat dia tuh gagal dengan aman. Gampangannya seperti itu. Oke, jumpa lagi dengan saya Beken Magang, saya humble and keep the excitement to learn like a newbie intern. Oke, di video kali ini itu kita kembali ke salah satu seri saya, yaitu adalah Backend Horror Stories, di mana Backend Horror Stories itu akan membahas kisah-kisah menyeramkan gitu kan, tapi tentunya bukan hantu. Yang kita bahas adalah kisah-kisah menyeramkan yang bikin kita deg-degan sebagai software engineer, terutama sebagai seorang backend. Dan di video kali itu saya pengen bahas pengalaman horor saya lagi, yang tentunya kalau kali ini saya yakin banyak banget yang pernah merasakan. Tapi misalnya teman-teman yang nonton ada yang belum merasakan, ya berarti insya Allah bagus banget video ini akan jadi insight buat teman-teman supaya nggak mengulang apa-apa yang kami rasakan, kira-kira seperti itu. Jadi gini, kejadiannya tuh gini, itu kalau nggak salah ingat tuh sekitar 2020 lah, dan itu kejadiannya tuh jam-jam 1 atau jam 2 pagi gitu. Jadi sebuah alert dia tuh muncul tanpa drama gitu kan, yaitu adalah database storage dia tuh penuh di production server. Ini yang jadi masalah gitu kan. Nggak ada yang namanya error stack trace yang panjang gitu kan, nggak ada service yang mati mendadak gitu kan. Cuma satu kalimat sederhana itu aja gitu. Dan ya tentunya jantung saya sebagai seorang software engineer yang lagi on call di malam itu gitu kan ya berubah ritmenya gitu loh. Jadi kalau teman-teman yang pernah jaga production, teman-teman yang pernah on call gitu kan, pasti tahu persis apa yang saya rasakan. Dan yang jadi masalah tuh ini tuh bukan sekedar alert gitu loh, dan di jam segitu gitu kan opsi-opsi yang ada tuh kayak nggak pernah bagus gitu loh. Jadi gimana pembahasannya? Simak video ini sampai habis, dan biar gak banyak cincong kita langsung aja let's get it on. Please like, share, comment, and subscribe. Oke, pertama tuh gini. Jadi namanya tiba-tiba database storage itu penuh disknya gitu kan. Ini tuh insiden seperti ini tuh kayak sering dianggap normal gitu loh. Jadi ketika disknya penuh ya udah gitu kan kita langsung extend disk gitu kan, atau hapus data lama gitu kan, atau misalnya kita ada log yang kita taruh di dalam database kita gitu kan, kita bersihkan gitu kan. Ya udah masalahnya selesai gitu. Tapi tentunya itu untuk sementara aja gitu loh. Nah, di banyak tim gitu kan, ini tuh dicatat hanya sebagai operasional issue itu yang sering terjadi gitu loh, bukan arsitektur failure itu yang jadi masalah gitu kan. Jadi bukan karena design flow-nya yang dipikirin gitu loh. Dan ini juga bahkan nggak sampai masuk sebagai suatu technical debt, itu yang jadi masalah gitu kan. Padahal namanya ketika database penuh, yang sedang bicara itu tuh bukan storage gitu loh, melainkan cara kita ya. Jadi sini saya tekankan di sini poinnya ya. Jadi itu cara kita mengebangun sistem sejak hari pertama, sejak awal, kira-kira seperti itu. Nah, ketika itu terjadi di jam-jam dini hari gitu kan, dimana ya kita nggak mungkin juga bangunin tim yang lain gitu kan, bangunin orang gitu ya. Kita aja nih yang para on call yang bertanggung jawab mau nggak mau untuk ya kasih solusi cepat gitu kan. Ya kalau dari jam-jam segitu tuh opsinya tuh hampir selalu sama gitu. Jadi kayak misalnya pilihan pertama gitu ya udah kita hapus data lama itu kan. Ketika kita menghapus data lama itu kan dengan asumsi ya data itu bener-bener nggak penting gitu loh. Terus juga pilihan kedua ya kita lakukan extend disk lah kemarin gitu ya. Kita lakukan extend disk di server production. Nah, masalah itu dia tuh muncul di suatu detail yang sering kita anggap sepele gitu. Jadi seringnya ini terjadi. Kenapa ini bisa terjadi? Seringnya itu karena database-nya itu biasanya masih berada di root partition. Kira-kira seperti itu. Nangkep ya poinnya teman-teman ya. Artinya apa? Artinya itu sederhana. Jadi gini, semua hal yang paling mendasar di server itu ya kayak misalnya file system OS gitu kan, binary, log system, terus juga ya tadi database gitu kan. Ketika kita masih taruh di, terutama si database-nya ini ya, kita taruh di root partition itu, berarti kan gampangnya gini, semuanya itu kan yang tadi saya sebut itu hidup di satu ruang fisik yang sama, gampangannya seperti itu. Nah, misalkan lagi dalam arsitektur microservices gitu kan, ataupun ya bahkan sampai distributed system gitu loh, ini tuh bakal jadi makin berbahaya, itu yang jadi masalah gitu loh. Karena gini, walaupun ya service-nya banyak, misalnya kita bicara microservices gitu kan, ya dependensinya itu kan sering bertemu di satu titik
itu adalah storage database utama. Nangkep ya teman-teman ya poinnya ya. Nah, ketika nantinya data itu tumbuh gitu kan, ya yang penuh kan bukan hanya database gitu kan, tapi ya ruang hidup seluruh node-nya gitu loh, itu yang jadi masalah. Nah, di kondisi seperti ini gitu kan, namanya extend disk gitu, itu tuh bukan lagi soal menambah kapasitas gitu loh. Jadi itu tuh seperti terjadi intervensi langsung ke sistem yang sedang melayani banyak service sekaligus. Itu yang jadi problemnya. Nangkep ya poinnya teman-teman ya. Nah, ketika kita di production gitu kan ya, operasi ini berarti kan sering berarti apa yang ngomongnya itu ya, ada potensi downtime gitu kan, terus juga potensi reboot, terus juga ada ya potensi-potensi error gitu yang tidak bisa gampangnya itu direproduksi di staging gitu loh. Karena kalau perlu saya ingatkan ya, namanya production itu bukan laboratorium. Teman-teman perlu pahamin benar poin-poin ini gitu ya. Sekali lagi, production itu bukan laboratorium gitu loh. Jadi ketika kita melakukan opsi-opsi tadi, ya itu tuh bisa saya bilang itu tidak mustahil gitu. Tapi yang bisa saya jelaskan itu tuh keputusan yang seharusnya ya tidak dipaksakan di jam-jam tersebut gitu loh, terlalu riskan. Tapi ya mau nggak mau lagi gitu kan. Nah sekarang tuh gini, mari kita sama-sama refleksi diri gitu ya. Ketika kita membuat keputusan untuk meletakkan database itu di root partition gitu kan, sebenarnya itu tuh jarang muncul dengan niatan yang buruk loh, ya nggak? Teman-teman nangkap ya? Kan biasanya pasti kalimatnya seperti ini, kayak ya udahlah sementara pakai root dulu aja gitu kan, nanti gampang lah dipindah gitu. Belum besar kok, jadi masih aman, jadi nanti aja lah kita pikirin, nggak apa-apa di root partition dulu gitu kan. Ya semua itu keputusan yang masuk akal tentunya, apalagi ketika kita dikejar waktu untuk delivery gitu kan. Jadi keputusan-keputusan itu tuh ya salah satunya meletakkan database di root partition itu pasti bukan muncul dari niat yang jahat gitu. Cuma masalahnya ketika ada kata nantinya itu loh. Nah, kenapa? Karena nanti itu biasanya nggak terjadwal gitu, nggak ada schedule-nya gitu kan. Dan setiap nanti itu, sekali lagi setiap si nanti itu kan berarti memindahkan beban ke masa depan. Kebayang ya teman-teman ya. Jadi si frictionnya itu nggak hilang sama sekali gitu loh. Dia tuh cuma dipindahin aja gitu loh. Jadi seharusnya itu ada di tahap desain, malah nanti jadinya ke engineer yang lagi on call gitu kan. Harusnya itu jadi suatu keputusan yang sadar, malah jadi dipindah ke keputusan yang darurat. Kebayang ya teman-teman usia mungkin yang pernah merasakan relate banget dengan ini gitu loh. Dan ya ketika sesuatu di masa depan itu datang gitu kan, ya yang menanggung itu bukan dokumen desainnya lagi gitu kan, tapi ya itu tadi si engineer yang lagi on call, yang lagi jaga malam gitu loh. Jadi sistemnya tuh nggak panik dari sistemnya, tapi ya engineer-nya itu yang mau nggak mau dipaksa tenang gitu kan, ketakutan sendirian dia gitu. Misalkan kita gampangin aja, kita misalnya pakai PostgreSQL lah gitu kan. Apakah ini salahnya si Postgre? Enggak. Jadi itu keliru kalau kita mikir salahnya Postgre-nya ya. Jadi ini tuh bukan kegagalan dari si PostgreSQL-nya gitu kan. Ya si database-nya atau misalnya tadi kita sebut sebagai PostgreSQL-nya itu gitu kan, itu udah melakukan tugasnya ya dengan baik gitu loh. Dia nyimpen data, dia menjaga konsistensi data gitu kan, dia melayani query gitu kan. Yang gagal itu adalah lingkungan tempat dia hidup. Makanya seperti itu ya, teman-teman nangkep poinnya ya. Jadi namanya database, dia itu kan butuh ruang untuk tumbuh, ruang untuk bernafas gitu kan, sama dia tuh butuh ya ruang buat dia tuh gagal dengan aman. Makanya seperti itu. Jadi namanya si root partition tadi ya, dia tuh tidak dirancang untuk itu. Nah itu yang kadang-kadang tuh sadar nggak disadari gitu, kadang ya malah jadi tidak disadari gitu. Bahkan sering banget ya mau nggak mau kayak kita taruh dulu lah di root partition gitu kan. Tapi sekali lagi namanya root partition dia tuh tidak dirancang untuk itu ya teman-teman ya. Jadi di titik ini tentunya kita perlu semua jujur gitu, apalagi yang udah mengalami gitu kan. Memang tidak semua namanya sistem itu dibangun ideal sejak awal, itu sudah pasti. Pasti kita akan mengejar MVP-nya dulu gitu kan. Jadi banyak banget yang namanya database itu udah terlanjur hidup di root partition gitu kan. Jadi ketika insiden pertama itu terjadi gitu kan, dan ketika bahkan sampai alertnya itu datang kayak dini hari tadi kayak yang saya alami dan mungkin banyak teman-teman alami itu kan ya, tujuannya itu bukan membuat sistem sempurna gitu loh. Tujuannya itu adalah supaya sistemnya ini bisa tetap hidup dengan aman, gampangannya seperti itu ya teman-teman. Nah dalam kondisi yang seperti itu ya, misalnya teman-teman udah kadung kejadian gitu kan, atau misalnya teman-teman baru lihat video ini terus besoknya itu kejadian gitu, dan misalnya teman-teman tuh baru sadar, oh ya ini aku database-nya di root partition gitu kan, ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi gini,
Dalam kondisi seperti itu tuh pendekatan paling rasional ya, ini biasanya nanti teman-teman bisa sesuaikan sama kebutuhan bisnisnya teman-teman sendiri. Tapi kalau saya rangkum, umumnya itu gini, yang pertama itu adalah kita menghentikan dulu pertumbuhan yang paling agresif. Maksudnya gimana? Jadi gini, artinya itu kita tuh menghentikan misalnya ada log-log gitu ya, yang terlalu verbose itu kita stop dulu. Terus juga misalnya ada fitur-fitur audit yang dia tuh nulis data berlebihan, itu kita matiin dulu fitur-fitur kayak gitu. Terus juga misalnya ada job-job background yang dia tuh terus-terusan numpuk data baru, itu juga kita tunda dulu. Itu kira-kira yang pertama. Nah, yang kedua adalah kita tuh memastikan ada ruang minimum supaya si database ini bisa napas. Gampangannya seperti itu. Jadi misalnya ya tadi kita bisa juga bersihkan ya file log lama gitu kan. Terus kita menghapus dump ataupun file sementara yang udah tertinggal gitu kan. Terus juga kita pindahin lah artefak-artefak non kritis gitu kan ke storage yang lain gitu kan, supaya kita tuh bisa memberi ruang aman sementara lah, kira-kira seperti itu. Terus juga kita perlu menghindari perubahan struktur besar di jam-jam ini, di jam-jam rawan ini gitu, karena sekali lagi kita ini lagi sendirian nih sebagai yang lagi on call gitu kan, atau misalnya cuma dalam tim kecil gitu loh, dan sementara biasanya kayak gini kejadiannya bisa berentet kemana gitu kan. Jadi maksudnya dengan menghindari perubahan struktural besar di jam rawan itu adalah kita tidak memindahkan data directory, gampangannya seperti itu. Jadi kita juga tidak melakukan migrasi storage gitu kan, dan tidak mengubah layout disk ketika si sistemnya tentunya sedang melayani ya traffic production gitu loh, kira-kira ya. Jadi langkah-langkah yang tadi itu tidak menyelesaikan akar masalah tentunya gitu, tapi minimal itu cukup untuk membuat sistem kita ini aman sampai waktu yang tepat nantinya untuk kita tangani gitu, untuk kita tuh bisa punya waktu ngebenerinnya dengan lebih tenang lah, kira-kira seperti itu. Karena sekali lagi gitu ya, seperti yang tadi saya udah sebut, production dia tuh tidak boleh dijadikan sebagai laboratorium, sekali lagi seperti itu ya. Jadi solusi di fase ini itu bersifat sementara gitu, ini tuh bukan desain, ini tuh hanya gampangnya tuh penahan agar sistem kita tuh tidak ambruk malam itu juga, kira-kira seperti itu. Pasti muncul pertanyaan gitu kan, lalu solusi idealnya gimana nih Bang gitu kan. Jadi gini, setelah fase darurat itu tadi lewat gitu kan ya, pasti mulai sering muncul nih pertanyaan kayak misalnya, ini gimana ya caranya extend disk gitu kan. Tapi jangan itu yang ditanyakan gitu loh, bukan itu. Yang perlu kita tanya itu kan adalah kenapa sistem ini tidak punya ruang aman buat dia tuh tumbuh. Itu yang perlu kita pikirkan, perlu kita pertanyakan, kira-kira seperti itu. Nah, disinilah yang namanya LVM itu jadi relevan gitu loh. Bahkan sebenarnya ya namanya LVM ini harusnya dipikirin dari awal ketika kita mulai mengerjakan gitu. Jadi paling enggak kalau kita masih taruh database kita di root partition gitu kan ya, LVM ini udah mulai dipikirin dan dijadwalkan untuk gampangnya itu ya dipakai lah, gampangnya seperti itu gitu. Jadi LVM itu apa sih Bang? LVM ini adalah Logical Volume Manager. Jadi ini tuh adalah cara untuk memperlakukan storage bukan sebagai disk fisik, gampangannya seperti itu. Jadi kita tuh perlakukan si storage ini sebagai ruang logis yang dia tuh bisa diatur ulang lah, gampangannya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi sistem tidak lagi terikat pada satu hard disk gitu loh. Jadi ini tuh bicara ke logical volume-nya lah, kira-kira seperti itu. Tentunya dengan si logical volume ini kan akan lebih mudah tuh ketika kita mau perbesar gitu kan, kita mau pindah, dan tentunya juga ini jadi lebih mudah untuk diamankan, kira-kira seperti itu. Tanpa kita tuh harus mengubah cara si aplikasi kita itu bekerja, gampangnya seperti itu. Dan namanya di production, perbedaan ini itu sangat-sangat krusial. Jadi yang namanya si LVM ini, dia ini bukan trik Linux, dia ini bukan teknik advance gitu kan, ataupun optimasi performa, bukan itu gitu. Tapi namanya LVM ini adalah lapisan abstraksi gitu loh antara sistem dan storage fisik, gampangannya seperti itu ya teman-temannya, nangkep poinnya ya. Jadi gini, dia tuh bukan untuk mempercepat database lah, bukan untuk itu. Jadi itu untuk memisahkan keputusan arsitektur dari keterbatasan si disk, gampangannya seperti itu ya. Jadi dalam konteks microservices bahkan gitu kan, ini tuh menjadi semakin penting gitu loh, karena gini, kita sering memecah aplikasi gitu kan menjadi banyak service yang stateless gitu dalam microservices gitu kan. Tapi kan namanya si state itu kan jarang dia tuh ikut terdistribusi dengan rapi, gampangannya seperti itu. Jadi dia tuh tetap terkonsentrasi pada satu titik tadi, yaitu apa? Database utama, gampangannya seperti itu ya. Dan ketika komponen stateful ini bermasalah itu kan ya seluruh sistem bakal ikut terseret lah, gampangannya seperti itu gitu kan.
Jadi LVM dia tuh di sini dipilih bukan karena canggih tuh, tapi melainkan karena dia tuh memisahkan dua hal penting, yaitu yang pertama adalah pertumbuhan data sama kelangsungan si sistem itu sendiri, kira-kira seperti itu. Jadi dengan kita menggunakan yang namanya LVM ini tadi gitu kan, tentunya namanya kapasitas itu kan itu bisa kita tambah gitu loh tanpa kita tuh menghentikan si service. Terus juga snapshot itu bisa kita kita ambil sebelum migrasi atau ya eksperimen selanjutnya yang lebih beresiko, yang lebih ekstrim gitu kan. Dan namanya root file system gitu kan itu berhenti menjadi ya korban collateral damage, kira-kira seperti itu ya teman-teman, nangkep poinnya ya. Jadi apalagi gini ya, ketika kita bicara di sistem yang udah terdistribusi itu gitu ya, distributed system, perubahan yang terjadi itu jarang banget terjadi di satu node aja, kebayang ya teman-teman ya. Jadi ada yang namanya rebalancing gitu kan, terus juga ada file over gitu kan, dan juga ya dependensi yang dia tuh saling nunggu lah satu sama lain gitu kan. Nah, si LVM ini dia tuh tidak menghilangkan kompleksitas itu gitu loh, bukan buat itu gitu. Tapi dia tuh memastikan namanya storage itu tidak menjadi titik rapuh yang memperparah damage-nya, memperparah dampaknya, kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini tuh bukan best practice, dan juga ini tuh lebih ke arah pernyataan bahwa namanya production system itu dibangun untuk tumbuh gitu loh, bukan sekedar untuk hidup hari ini aja, kira-kira seperti itu. Jadi ini tuh sebagai minimum respect lah terhadap sistem kita di production, kira-kira seperti itu ya. Jadi setelah yang namanya tadi insiden itu selesai gitu kan, biasanya ya kalimat-kalimat kayak gini muncul itu, misalnya kayak wah seandainya ini dulu gini gitu kan, seandainya dulu dipisah, seandainya dulu udah langsung pakai LVM gitu kan, seandainya dulu kita mikirin growth datanya gitu kan. Ya kalimat ini tentunya nggak pernah muncul di dokumen desain gitu kan, dia tuh selalu muncul ya setelah kejadian gitu loh, apalagi ya kejadian kayak tadi misalnya terjadi di jam dini hari gitu loh. Jadi kalau teman-teman perhatiin ya dari Backend Horror Stories yang saya bawain udah sebanyak 8 episode ini, teman-teman harusnya bisa sadari namanya kejadian horor di dunia software engineering itu, terutama dari sisi backend gitu kan, itu tuh jarang terjadi dengan suatu ledakan yang besar, nggak seperti itu. Jadi dia tuh datang dengan keputusan kecil gitu kan, asumsi-asumsi yang misalnya dibiarin aja gitu kan, terus juga ya sistem yang sebenarnya masih jalan-jalan aja gitu, nggak ada yang down, nggak ada yang ambruk gitu kan, masih jalan-jalan aja gitu. Sampai ya ketika suatu waktu itu kan, apalagi kayak tadi kasusnya suatu malam gitu kan, database penuh misalnya kasusnya kayak tadi gitu kan, dan ya arsitektur lama ini dia tuh menagih hutangnya, kira-kira seperti itu. Jadi kalau sistemnya teman-teman hari ini masih hidup di root partition gitu kan, ya maka horornya itu bukan jika, bukan kalau gitu, bukan seperti itu, tapi horornya itu adalah cuma soal kapan, kira-kira seperti itu. Jadi gitu aja dari saya, insya Allah ini bermanfaat buat teman-teman yang belum ngalamin, supaya bisa belajar dari pengalaman kami yang udah pernah ngalamin. Dan thank you for watching. Salam backend magang.